Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ya, bagi Bapak Ibu yang menonton dari rumah dimanapun berada, saya ucapkan shalom bagi kita semua. Saya yakin dan percaya kita semua yang hadir bahkan yang menonton adalah suatu pribadi yang bersuka cita, amin. Ada damai sejahtera di dalamnya, amin. Bahkan satu lagi, pasti sudah mempersiapkan dirinya, amin. Sebab Daud sebelum ia mempersembahkan kepada Tuhan, ia mempersiapkan segala sesuatunya. Begitu juga dengan kehidupan kita, amin. Haleluya. Ya, pada kesempatan ini saya lebih tertarik mengatakannya sharing firman Tuhan, untuk boleh menguatkan setiap hati dan hidup kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, saya melihat ada suatu perubahan ya di dalam Amazing. Ada bertambahnya berkat-berkat Tuhan mengembang ke kiri dan ke kanan. Haleluya. Ini suatu mukjizat yang Tuhan berikan bagi kita. Saya yakin dan percaya ini semua bukan karena hasil kerja keluarga di tempat ini, tapi itu semua karena doa kita masing-masing untuk boleh memberkati dalam setiap menunjang ibadah kita kepada Tuhan, amin. Tadinya saya ingin kalau maunya ada slide gitu supaya boleh lebih mengerti lagi, tapi tidak apa-apa. Karena begini saudara, lebih baik informasi yang kita tangkap itu melalui visual daripada audio. Tapi saya yakin dan percaya kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang siap, yang mendengarkan firman Tuhan, amin. Untuk itu kita buka Alkitab kita dari Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Nah, kita buka Alkitab kita Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Ini adalah ayat atau firman Tuhan yang sering kita dengar, bahkan sering kita nyanyikan di setiap lagu-lagu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ada ini gitu. Semua sudah dapat, amin. Kita baca secara responsoria. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Nanti ayat yang terakhir kita sama-sama membaca. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Sudah dapat? Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sama-sama ayat yang ke-6, 1, 2, 3 ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Ya, kitab ini ditulis oleh Daud, ditulis dalam bentuk syair yang mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalanya yang baik. Nah, si Daud ini adalah seorang gembala. Ia memiliki beberapa ekor, 2-3 ekor mungkin ia gembalakan di padang gurun. Tetapi ia mengatakan bahwa aku ini bukan gembala yang sesungguhnya, tetapi yang gembala yang sesungguhnya adalah Tuhan. Bahkan bukan cuma gembala saja, tetapi ada kata baiknya, yaitu gembala yang baik. Nah, kitab ini mengatakan ini merupakan suatu bentuk krisis. Saya relevansikan dalam kehidupan sekarang. Dunia saat ini sedang mengalami krisis. Saat ini dunia sedang mengalami krisis, yaitu wabah corona.
Meskipun sudah berlalu tapi sampai sekarang masih ada. Nah, dampak daripada corona ini dikhawatirkan munculnya wabah ekonomi. Dampak daripada wabah corona ini ditakutkan muncul namanya wabah ekonomi. Ekonomi mungkin merosot, itu maksudnya. Dengan ada wabahnya, dengan adanya wabah ekonomi ini, maka ada suatu muncul keresahan sosial. Dengan adanya keresahan sosial ini, maka ditakutkan adanya goncangan iman. Ada goncangan iman atau krisis iman. Kita boleh melihat dalam Keluaran 17 ayat yang ke-7. Suatu goncangan iman terjadi di sana. Keluaran 17 ayat 7. Goncangan iman ada di sana, krisis iman ada di sana. Pada waktu itu bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Di tengah jalan mereka mengalami namanya suatu krisis, sehingga mereka mengatakan, masih adakah Tuhan di tempat ini? Mereka mengalami krisis iman. Karena krisis itu mereka mengatakan, masih adakah Tuhan di tempat ini? Di mana Tuhan itu? Kira-kira begitu. Kami sangat menderita di sini. Masih adakah Tuhan itu? Mereka meragukan keberadaan Tuhan. Mereka meragukan mujizat Tuhan. Mereka meragukan eksistensinya Tuhan, sehingga mereka mampu mengatakan, masih adakah Tuhan di tempat ini? Lupa mereka mujizat yang pernah mereka alami ketika laut Teberau terbagi dua. Dalam situasi seperti ini, mungkinkah kita mengatakan seperti itu? Masih adakah Tuhan sampai saat ini? Kenapa wabah ini belum berakhir? Di mana Tuhan itu? Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita mengalami goncangan iman, amin. Jangan sampai kita mengalami krisis iman, amin. Nah, sebelum terjadi goncangan iman atau krisis iman ini, maka kita harus mengerti firman ini. Firman ini saya beri judul, takkan kekurangan aku. Sama-sama kita katakan, takkan kekurangan aku. Amin. Biarlah apa yang kita ucapkan menjadi suatu iman bagi kita, dan itu terwujud dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ada beberapa pemahaman yang keliru tentang takkan kekurangan aku. Saya bergerak biar bisa lebih bebas. Ada beberapa hal pemahaman yang keliru atau yang salah tentang takkan kekurangan aku ini. Mereka adalah orang-orang duniawi, orang-orang yang rakus, orang-orang yang cinta akan uang, orang-orang yang sering mengejar duniawi, yang mengejar kekayaan mereka, dan itu adalah fokus utama mereka. Orang-orang seperti ini, apakah ada orang percaya? Ada. Bapak Ibu pernah mendengar namanya teologi kemakmuran? Suatu teologi kemakmuran, jika dia banyak uang, jika dia banyak segala sesuatu, hidup berkelimpahan, tolak ukurnya itulah disebut orang beriman. Itulah arti daripada, salah satu arti daripada teologi kemakmuran. Kalau mereka kaya, itu orang beriman. Kalau tidak, bukan orang beriman, kira-kira begitu. Nah, ini adalah pemahaman yang salah tentang takkan kekurangan aku. Meskipun mereka mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, tetapi mereka yang fokus utamanya adalah uang. Ini adalah ayat favorit mereka, takkan kekurangan aku. Aku akan mencari uang, aku akan mencari kekayaan, aku akan mencari seluruhnya akan kugapai.
dan tidak akan ada kata cukup bagi dia. Tidak ada kata cukup bagi dia. Sekalipun dia sudah kaya, belum cukup. Sekalipun dia punya segalanya, belum cukup. Bahkan sekalipun langit sudah diraihnya, dia berkata, belum cukup. Belum cukup. Belum cukup. Nah, ini adalah contoh orang yang salah pemahamannya tentang takut, tentang takkan kekurangan aku. Sehingga Amsal mengatakan mereka ini, menganalogikan mereka ini adalah seekor lintah. Bapak Ibu boleh buka dalam Mazmur 30 ayat 15. Seekor lintah. Mereka dikatakan seekor lintah, Bapak Ibu. Bapak Ibu kenal seekor lintah? Ada yang enggak kenal lintah di sini? Bukan lintah darat ya. Lintah, seekor lintah, hewan kecil yang kalau mayoritas perempuan takut. Amsal menganalogikan mereka ini seperti lintah. Lintah memiliki 2 anak. Di Amsal berkata 2 anak. Dia berkata, induknya berkata, untukku dan untukku. Bapak Ibu pernah melihat lintah menyusui anaknya? Pernah tidak? Bapak Ibu pernah lihat lintah itu memberi sesuatu kepada anaknya? Atau bahasa rohaninya memberkati yang lain? Tidak. Dia akan ambil semua untuknya, untukku dan untukku. Itulah yang dianalogikan Amsal itu terhadap mereka, pemahaman yang salah itu tadi. Bapak Ibu, kalau saya pulang kampung, saya akan pergi ke sawah, Bapak Ibu. Pergi ke sawah bersama teman-teman. Ngapain? Memancing. Nah, di sawah di kampung itu enak memancing, Bapak Ibu. Itu adalah suasana yang sangat menyenangkan bagi saya kalau saya pulang kampung bersama teman-teman. Saya tidak pandai memancing, tapi yang saya senangi dalam hal ini adalah kebersamaan bersama teman. Baru momen-momen saat mengambil ikan, menarik ikannya, momen-momen saat mencari umpannya, momen-momen saat mengumpulkan ikan-ikan berapapun yang dapat, sedikit, banyak, tidak masalah. Itu saya sering lakukan kalau saya di pulang kampung. Tetapi di samping itu, di kampung kami itu banyak juga lintah, Bapak Ibu. Nah, kalau saya lalai gitu, lintahnya sudah menempel, lalu dia sedot darahnya. Tak peduli dia perutnya membesar, tak peduli seberapa banyak yang disedotnya, tak peduli sama samping kiri samping kanannya. Kalau dia datang beramai-ramai, dia akan berkata untukku dan untukku. Amsal mengatakan mereka adalah lintah. Nah, Bapak Ibu kalau ada di sekitar Bapak Ibu, entah di kantor, entah di jalan, entah dimanapun berada, kalau ada seperti itu, mereka adalah si lintah. Amin Bapak Ibu. Tapi saya kena percaya di sini tidak ada si lintah, amin. Nah, mereka adalah si lintah katanya, si rakus. Nah, itu bahasa apanya? Bahasa resminya, si rakus. Mereka rakus. Nah, beranjak dari kekeliruan ini, maka kita perlu memahami firman Tuhan tentang takkan kekurangan aku, biar kita tidak salah persepsi. Orang tadi menganggap takkan kekurangan aku itu saya raih semuanya, meskipun saya berjalan dengan Tuhan, takkan kekurangan aku, Tuhan akan mencukupkan aku. Padahal fokus utamanya adalah uang. Nah, ini adalah pemahaman yang salah. Dan saat ini kita perbaharui kalau ada pemahaman kita yang seperti itu. Apa maksud dari takkan kekurangan aku? Tadi di sini dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku ada kondisinya. Apa kondisinya? Tuhan adalah gembalaku. Maksudnya begini, Tuhan adalah gembalaku itu adalah kondisinya. Dampaknya apa? Takkan kekurangan aku. Jadi Bapak Ibu, takkan kekurangan aku di sini bukan berbicara materi, bukan berbicara berkat, bukan berbicara hadiah, bukan berbicara kekayaan, harta atau lain sebagainya. Tetapi takkan kekurangan aku di sini artinya adalah Tuhan adalah gembalaku.
Kalau Tuhan adalah gembalaku, maka semuanya adalah samping-sampingannya. Itu istilahnya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa arti daripada Tuhan gembalaku? Tuhan gembalaku artinya itu adalah pemilik yang punya hak, pemimpin, apalagi gembalaku. Dia adalah pemilikku, dia pemimpinku, leaderku, dia yang suka-sukanya sama aku. Itu artinya, itu bahasa apanya. Itu arti daripada Tuhan gembalaku. Jadi arti takkan kekurangan aku itu artinya adalah Tuhan itu cukup bagiku, tidak ada gantinya. Mau kau gantikan uang sama Tuhanku, gak bisa, kira-kira begitu. Tak ada ganti Tuhan itu dibandingkan yang lain. Kira-kira begitu. Mengertinya Bapak Ibu? Iya. Takkan kekurangan aku itu artinya bukan uang, bukan harta, tetapi Yesus adalah gembalaku. Itulah arti takkan kekurangan aku. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi uang yang kita miliki sekarang, apakah itu salah? Tidak. Itu adalah bonus kepada kita. Itu adalah bumbu-bumbu kepada kita. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu siapa? Yesus yang harus fokus utamaku. Yesus yang harus center daripada hidupku. Maka semua kekayaan, harta Tuhan tambahkan kepada kita. Bapak Ibu pernah, kalau pernah Bapak Ibu pergi ke suatu restoran, Bapak Ibu disuguhkan kerupuk, keripik, bumbu-bumbu, atau apalagi pelengkapnya gitu. Saya rasa tidak enak. Karena kenapa? Tidak ada menu utamanya. Yang dikasih cuma pelengkap-pelengkapnya saja. Bapak Ibu mau bayar dengan sekian rupiah, tapi yang Bapak Ibu makan itu adalah kerupuk, keripik, atau bumbu-bumbunya, atau kriuk-kriuknya, atau apa, atau sayur lalapannya saja. Saya yakin Bapak Ibu pasti tidak mau. Karena kenapa? Bapak Ibu makan, yang Bapak Ibu cari itu adalah menu utamanya. Menu utamanya. Nah, kalau disuguhkan kerupuk itu adalah penutupnya saja, pelengkapnya saja, bumbu-bumbunya saja. Begitu juga dengan Tuhan kita. Tuhan adalah yang utama dalam kehidupan kita, menu utama dalam kehidupan kita. Yang menjadi pusat kita adalah Tuhan. Kira-kira begitu. Nah, semua yang ada yang kita miliki itu adalah tambahan, bonus, hadiah yang diberikan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Nah, mari kita elaborasi Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dengan beberapa konteks, dengan beberapa cerita di dalam Perjanjian Baru. Kita buka dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Ada orang kaya tapi berkekurangan. Gimana itu ya? Dia kaya tapi berkekurangan. Lukas 12 ayat yang ke-16 sampai 21. Sudah dapat, amin? Anginnya kencang sekali nih, mengganggu. Oke, baik. Lukas 12 ayat yang ke-16 sampai 21. Dikatakan di sini orang kaya tapi berkekurangan. Saya bacakan bagi kita semua. Judulnya saja sudah orang kaya yang bodoh. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, Yesus berkata ini, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, ia berbicara sendiri nih, apakah yang harus aku perbuat supaya aku tidak mempunyai tempat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, dia bertanya, dia yang menjawab, inilah yang akan aku perbuat
Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Dia berkomunikasi pada dirinya sendiri nih. Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu, apakah salah mengumpulkan harta? Apakah salah mengumpulkan harta? Tidak salah. Yang salah apa? Mengumpulkan harta bagi dirinya. Mengumpulkan harta tidak salah, tetapi yang salah adalah mengumpulkan harta bagi dirinya. Mengumpulkan harta bagi dirinya, Yesus berkata, itu adalah orang bodoh. Orang kaya ini berkata tadi, tanahku sudah luas, hasil panenku sudah banyak. Apa yang harus aku perbuat ya? Oh, ku buat lumbung-lumbung yang lebih besar supaya ada persediaan. Mau datang kelaparan, aku tidak akan lapar. Bahkan sampai 7 tahun berikutnya pun aku tidak akan lapar, karena sebab lumbungku sangat banyak. Kira-kira begitu. Istirahatlah, tenanglah jiwaku, semua tersedia. Gak peduli orang lain, itu semua adalah hartaku. Nah, Yesus berkata, ini adalah orang yang bodoh. Sebab apa? Fokus utamanya adalah kekayaan, bukan Tuhan. Kekayaan adalah yang paling utama yang ia cari, bukan Tuhan. Makanya dikatakan di sini orang kaya tapi kekurangan. Kenapa orang kaya tapi kekurangan? Artinya adalah dia kaya tapi ada yang kurang. Apa yang kurang ya? Yesus di dalam hidupnya tidak ada. Yesus tidak ada dalam kehidupannya. Di dalam kehidupannya hanya ada hartanya. Makanya ia sanggup berkata, udah tenanglah, gak ada kekurangan aku. Ternyata dia salah, kekurangannya adalah Tuhan. Dan Alkitab berkata, dia ini adalah orang yang bodoh. Adakah kita di antara di sini yang demikian? Tidak usah dijawab. Jawab dalam hati saja. Yang kedua tadi kita elaborasikan Mazmur ini terhadap perjanjian baru. Yang kedua, surat Paulus di Korintus, 2 Korintus 8 ayat 1 yang kedua. Mari kita buka 2 Korintus 8 ayat 1 yang kedua. Salah seorang boleh membacanya. 2 Korintus 8 ayat yang 1 sampai yang kedua. Haleluya. Saya baca sekali lagi. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Di Makedonia itu dekat Yunani. Selagi dicobai dengan berat berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Sudah mengalami krisis, mengalami segala sesuatu, dicobai lagi, penderitaan yang berat. Tetapi katanya di sini adalah sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, bukan miskin, tetapi sangat miskin,
sudah miskin, mendapat penderitaan, tetapi Paulus mengatakan sukacita mereka meluap katanya. Sukacita mereka meluap. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Inilah yang disebut dengan takkan kekurangan aku. Mereka mengerti bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mereka tidak mencari namanya harta duniawi. Bahkan kalau kita baca selanjutnya, tidak usah selanjutnya. Bahkan kalau kita lihat di sini, mereka kaya dalam kemurahan. Di sini dikatakan meskipun mereka miskin, tetapi mereka memberi. Kalau kita baca sampai apanya, mereka meskipun mereka dalam penderitaan, mereka miskin, tetapi mereka memberi. Mereka memberi. Dari dua ini, konteks ini kita diajarkan takkan kekurangan aku itu arti yang pertama adalah kita tidak boleh mengejar namanya harta duniawi, tapi fokus kita adalah Tuhan. Yang kedua adalah meskipun kita di masa sulit, kita harus tetap berbagi. Amin. Kita harus tetap berbagi, Bapak Ibu. Nah, orang yang memberi tidak harus miskin atau kaya. Orang yang mau berbagi, orang yang berbagi tidak harus miskin atau kaya. Orang miskin boleh berbagi? Boleh. Orang kaya, apalagi orang kaya. Orang yang bahagia adalah orang yang memberi. Orang yang menerima adalah orang yang memberi, tetapi yang paling bahagia adalah orang yang menerima adalah orang yang bahagia, tetapi yang paling bahagia adalah ketika kita memberi. Makanya dikatakan lebih baik memberi daripada menerima. Sukacita kita menerima, tetapi lebih sukacita lagi kalau kita memberi. Apalagi kita memberi di saat kekurangan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Imaging sudah melakukannya, memberi meskipun kurang. Nah, itu masih imaging, itu masih komunitas. Bagaimana dengan pribadi lepas pribadi? Kitalah yang tahu. Amin. 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 Haleluya. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Nah, sebentar lagi Bapak Ibu. Apakah takkan kekurangan aku ini cukup sampai saat di dunia ini saja? Apakah takkan kekurangan ini cukup sampai di dunia ini saja? Bagaimana Bapak Ibu? Takkan kekurangan ini cukup sampai di sini saja? Tidak Bapak Ibu. Mari kita baca kembali ke ayat tadi, Mazmur 23. Mazmur 23 tadi, ayat yang terakhirnya. Ayat yang terakhirnya. Saya bacakan bagi kita semua. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi berkat Tuhan itu mengalir seumur hidup jika Tuhan adalah gembalaku. Kira-kira begitu. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi berkat Tuhan itu, jadi kelimpahan itu ada sepanjang hidupku dan juga saat nanti, di kekalan nanti, sepanjang masa di sini artinya adalah ada kehidupan lagi setelah di dunia ini. Artinya Tuhan itu gembalaku di dunia ini, dan setelah aku nanti mati, Tuhan tetap gembalaku. Kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu, berkat Tuhan tidak hanya sampai di sini, tetapi di kekekalan nanti. Berkelimpahan di dunia ini, cukup sampai di dunia ini, tidaklah apa istilahnya, tidak cukup sampai di situ. Berkelimpahan itu tidak cukup sampai di dunia ini saja, kira-kira begitu. Tetapi setelah kita nanti dipanggil di surga, kita tetap berkelimpahan. Itu artinya di sini. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya adalah jika Tuhan gembala kita di dunia ini, Tuhan berkati kita, di dunia yang akan datang di surga, Tuhan tetap memberkati kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Firman Tuhan yang sangat luar biasa saat hari ini, yang boleh menguatkan setiap hati
dan pikiran kita, setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh mengerti takkan kekurangan aku itu artinya adalah Tuhan gembalaku. Biarlah Tuhan menjadi gembala kita, takkan ada kekurangan lagi. Cukup Tuhan yang ada padaku, tidak ada yang lain. Tidak ada yang bisa menggantikan kasih karunia Tuhan, tidak ada yang bisa menggantikan pribadi Tuhan, sebab Tuhan adalah gembala yang baik. Kalau berbicara tentang gembala yang baik, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Seperti Daud mencukupi domba-dombanya, begitu juga dengan Tuhan gembala. Tidak hanya sekedar gembala, tetapi gembala yang baik menyediakan semua yang kita perlukan. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini atas berkat Tuhan yang senantiasa mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya setiap berkat Tuhan berasal daripada Tuhan, dan kami belajar Tuhan melalui firman Tuhan ini agar kami tetap fokus kepada Tuhan saja. Kami tidak mau yang lain, kami cukup hanya Engkau. Ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami menjadikan Tuhan gembala kami, maka Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, hingga kami menjadi pribadi-pribadi yang cakap, pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, sebab Tuhan adalah gembala kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya, yang berkemenangan bersama dengan saya kita katakan amin. Mari diberkati dengan firman yang disampaikan oleh saudara kita. Benar, Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan kita. Bilang samping kiri kanan Bapak Ibu, takkan kekurangan aku. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Kita berikan persembahan kita dengan sukacita. Sukacita. Ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan.